Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi kali ini kita akan mereview buku mengenai atau novel yang berjudul Sebuah Anak Bangsa karya Pramudia Natur. Bisa kita lihat saudara Ardi. Ini judulnya apa? Anak semua bangsa. Semua Bangsa. Mungkin dari Bung Ali bisa menceritakan apa sih isi dari buku ini, bisa ceritakan? Jadi isi buku ini yaitu buku ini merupakan kelanjutan dari karya Pramudia yang pertama, yaitu Bumi Manusia. Gaya kepenulisan yang diambil oleh Pram sangat menarik, yaitu alurnya maju. Pram pun membawa pembaca memasuki masa kolonial ketika pabrik gula dan berbagai perusahaan dengan modal-modal besar memasuki wilayah Indonesia untuk memperoleh keuntungan yang besar. Di sini tokohnya masih tetap sama, yaitu Minke sebagai tokoh utama yang merupakan orang bangsa Jawa, anak bupati keturunan Ningrat dan lulusan HBS, sehingga menjadikannya ia tokoh terpelajar bagi bangsanya yang baru sedikit mendapatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan setinggi dia. Juga ada Nyai Ontosoro sebagai mertua Minke yang anaknya telah dinikahi oleh Minke. Kemudian ada tokoh lain yaitu Dasam, penjaga keamanan perusahaannya Yontosoro. Terus si Gendut, tokoh angkatan muda Cina yang membawa ilmu dan pengetahuan baru mengenai perjuangan membela bangsa melawan Eropa, ketidakadilan dan kesadaran. Dan ada juga sahabat tokoh utama Minke yaitu Komar, sang jurnalis dan pemburu hewan, serta Jean Marais yang merupakan pelukis. Jadi yang menarik pada awal buku ini memang penyampaiannya pada surat-surat Panji Dharma. Tidak hanya satu atau dua surat, hingga banyak hal yang dibahas tentang keagumannya terhadap Eropa, gaya hidup dan bangunan-bangunan hingga ilmu pengetahuannya. Penyampaian pada surat-surat tersebut membuat kita bertejak kagum. Sangat jarang hal seperti ini yang kita temukan dalam sebuah novel. Seolah-olah kita sebagai pembaca akan selalu ditarik dan terkesima akan cara penyampaian dan tutur katanya. Kemudian kelebihan dari novel ini adalah kita benar-benar dibuat merasuki ruang dan waktu, sehingga atau seakan kita hidup pada masa kolonial. Kita menjadi lebih mengerti ya bagaimana petani Jawa dan pribumi pada masa kolonial menjalani kehidupan dengan bangsa lain. Terus banyak pemikiran sosial dan politik serta sejarah yang ditulis. Sebagai besar diambil dari karya sastra seperti cerita anak Juru Bayar yang diambil dari Nyari, kemudian melakukan perlawanan, kemudian juga dengan sejarah angkatan muda Cina, kebangkitan Jepang, pabrik-pabrik gula di Jawa Timur dan sebagainya. Novel ini juga tidak bertele-tele, yang membuat kita menikmati halaman demi halaman tanpa terasa oleh waktu yang sudah kita lewat. Ini dari penjelasan dari Bung Ali, mungkin apa sih yang bisa kita ambil dari novel ini, mungkin bisa dijelaskan? Jadi banyak kutipan dan pesan yang tersurat maupun tersirat dalam karya novel ini. Misalnya adalah bahwa kita harus bisa memanusiakan manusia terlepas dari warna kulit, ras, agama, etnis, atau suku dan latar belakang pendidikan. Kita tidaklah harus sombong dan merendahkan orang karena kita sama sebagai manusia. Hukum harusnya berlaku adil bagi siapa saja, tidak tumpul ke atas ataupun tajam ke bawah. Sebagai bangsa yang tertindas, bangsa itu haruslah belajar dan terus menjadi terpelajar agar bisa bangkit dan melawan ketidakadilan, penindasan, dan berbagai kekejaman. Intisari dari buku ini adalah kita adalah anak semua bangsa, sama sebagai manusia ingin mencapai kebahagiaan. Namun banyak orang yang menempuhnya dengan merampas hak milik orang lain, dan jika ia lebih ingin maju dan kaya, ia ambil dan jajah milik orang lain. Ada kekurangan dalam buku ini, tapi tidak banyak yang dijelaskan secara luas.
Tapi kesimpulannya buku ini adalah novel yang lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Mungkin hanya itu ya, review buku mengenai Pramudia Natur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.